Oke, saya mulai. Apakah sudah nampak? Sudah, dokter. Saya mulai dengan ini sebenarnya kompilasi ya. Semula saya gangguan penggunaan zat, tapi sudah saya masukkan yang non zat. Non zat artinya gangguan perilaku ya, gangguan adiksi perilaku gitu ya. Saya Dr. Aida, lengkapnya Dr. Nur Aida, psikiater dengan subspesialisnya adiksi. Di RSC Lawang yang kalian kenal atau di Dr. Ajiman Widyodiningrat Lawang. Saya diberi waktu sampai dengan jam 4 ya. Oke. Di dalam WHO maka dikatakan ini substance dependent syndrome, yaitu perilaku kognitif ya. Jadi ada perilakunya, ada pemikirannya, ada fisiknya yang berkembang setelah penggunaan berulang. Disertai dengan keinginan untuk mengkonsumsi zat atau perilaku ini menjadi kompulsif ya. Jadi si pasien sulit untuk mengendalikan, kontrol dirinya tidak ada. Meskipun ada konsekuensi yang merugikan. Inilah sindrom ketergantungan atau dependent syndrome. Prioritasnya tinggi pada penggunaan obat dibanding dengan aktivitas atau mungkin kalau dia punya pekerjaan lain, dan ada toleransi maupun withdrawal. Di dalam DSM-5 singkatannya yang secara umum adalah substance use disorder. Diagnostiknya tadi sudah ada, tidak bisa mengontrol diri, loss of control, gangguan sosial, social impairment, dan penggunaannya ini sebenarnya sudah berisiko. Tahu ini efeknya di dalam perilakunya yang mungkin irritable, di kognitifnya yang nggak jalan berpikir jernihnya, kemudian di fisiknya tahu risky use ini. Namun tetap menggunakan. Dalam kriteria farmakologisnya ada toleransi dan withdrawal. Kalian pasti sudah tahu apa itu toleransi, adalah penggunaan yang untuk memberikan efek yang sama, maka dia menggunakan dosis yang lebih tinggi. Atau withdrawal yaitu ketika dia tidak menggunakan terjadilah gejala fisik, sindroma ya. Tidak harus gejala fisiknya macam-macam. Diagnosisnya ditentukan bila lebih atau ada dua gejala dalam 12 bulan terakhir. Berarti dalam 1 tahun terakhir ya. Ringan kalau ada 2 sampai 3 gejala, sedang 4 sampai 5 gejala, dan beratnya lebih atau sama dengan 6 gejala. Yaitu tadi toleransi, withdrawal, penggunaannya berisiko sudah tahu tapi tetap digunakan, ada sosial, ada fisik, ya macam-macam itu tadi yang tingkat keparahannya bisa kita lihat dengan ASI, Assessment Severity Index ya. Nanti itulah yang menentukan bagaimana dia akan dirawat, biasanya dengan TAT ya, asesmen terpadu ya. Jadi dirawat berapa bulan, ini perlu rehabilitasi berapa bulan gitu ya. Apa itu adiksi? Adiksi didefinisikan sebagai primary chronic gangguan penyakit neurobiologik yang kronik dan primer dengan genetik dan psikososial maupun faktor lingkungan yang berpengaruh di dalamnya dan manifestasi dalam perkembangannya. Jadi, adiksi itu kondisi dengan adanya kebutuhan, gangguan dalam kontrol. Nah, tadi mencari terus, perilakunya kompulsif. Meskipun ada konsekuensi negatifnya, menjadi irritable, menjadi mudah marah, menjadi pembohong, penipu, ada sikap manipulatif, dia tetap menggunakan. Ini kondisi medis, bukan sekedar kelemahan moral. Dampaknya bisa sosial, pekerjaan, maupun mungkin akan terjerat juga dalam kriminal ataupun hukum. Nah, sekarang neurobiologi adiksi. Konsepnya pada dasar neurobiologikal penggunaan dari substance use disorder ini ada 3 ya, ada 3 ini, ada lingkaran 3, biru, merah, hijau. Itu binge atau intoksikasi, fase di mana dia
baru saja memakai zat, apa yang terjadi? Dia berlebihan, kemudian tidak bisa tidur, baru saja menggunakan sabu misal, ya, terus kemudian yang jelas limitasinya menjadi terganggu, dia menjadi berani. Nah, ketika ini beririsan dengan judi online, makanya perilaku itu beririsan biasanya dengan penggunaan zat. Ketika dia pakai sabu, maka dia berani. Karena sebenarnya bukan dirinya sendiri, dia menjadi pribadi yang pemberani, sehingga dia menjadi mau dia bertaruh dengan judi slot. Makanya 50% pasien pengguna itu bermain judi online. Oke. Di fase ini nukleus accumbens dan ventral tegmentum area yang berperan ya. Nukleus accumbens, ventral tegmentum area. Ini area reward system ya. Jadi di situ dia mendapatkan kesenangan atau penghargaan. Ini area penghargaan, area reward. Dopamin, nukleus accumbens, prefrontal cortex sedikit. Prefrontal cortex paling banyak, prefrontal cortexnya di dalam sistem ini paling banyak nanti di preokupasi ya. Kemudian fase withdrawal atau fase di mana ini mulai uh, efek zatnya kurang, maka dia akan yang semula reinforcement positif menggunakan menjadi semangat, menggunakan menjadi sistem reward sistem hadiah kan, menjadi bersemangat dan sebagainya karena efeknya menurun, dia harus menggunakan kembali. Dia harus menggunakan kembali dan ini reinforcement negatif, penguat negatif. Ya, dia kalau tidak menggunakan maka terjadilah amigdala yang berperan, ada stres dan sebagainya. Nah, kalau preokupasi ini di pemikirannya, maka di pemikirannya adalah berpikiran terus tentang penggunaan tersebut. Nah, ini yang berperan adalah dorsolateral prefrontal cortex, anterior cingulate cortex, ventromedial atau dorsolateral tadi yang sudah saya sebut. Ya, jadi disinilah maka pusat berpikir jernih itu off, yang on adalah pusat dikuasai oleh sistem reward, sistem hadiah, ya, sehingga terjadi toleransi dan withdrawal ketika zat adiktif tersebut menguasai sistem motivasi di otak. Jadi gangguan substance use, sekarang di ICD-11 maka gangguan terhadap penggunaan zat itu atau disebutkan juga ada gangguan perilaku. Ya, jadi ada dua. Kalau substance dependence, gangguan regulasi penggunaan zat yang timbul akibat penggunaan zat psikoaktif berulang atau terus-menerus, cirinya apa? Dorongan internalnya kuat, gangguan kontrolnya nggak ada, ya kontrol dirinya nggak ada. Seperti tadi, untuk memperoleh efek yang sama, maka dosisnya meningkat, namanya toleransi. Kemudian gejala putus zat macam-macam ya yang terjadi kalau gejala putus zat itu. Ada yang gelisah, ada yang marah-marah, ada yang bingung, ada yang sakit badan semua. Nah, itu terjadi gejala putus zat, terjadi gejala fisik yang lebih nampak pada gejala putus zat itu ya. Kemudian pada PPDGJ 3, maka sindrom ketergantungan zat itu dikatakan sebagai sekumpulan gejala fisiologik, perilaku, dan kognitif bahwa penggunaan zat telah menjadi prioritas. Jadi zat itu menjadi prioritas lebih tinggi bagi si orang tersebut daripada perilaku lain, daripada bekerja, daripada mengerjakan tugas, itu zat menjadi prioritas utama. Kriteria diagnosisnya lebih dari 3 dari 6, gejala di bawah misalnya kompulsif, keinginan yang kuat ya, dan berulang untuk menggunakan zat. Ini kontrol dirinya turun, onset, penghentian, dia berusaha menghentikan tapi tidak bisa, dia akan menggunakan kembali, mencari kembali. Gejala putus zat ada, terutama nampak pada fisiknya, mungkin mata berair, mungkin kebingungan, dan seterusnya ya. Kemudian toleransi tadi, dosisnya yang semakin meningkat, mengabaikan minat lain,
ini menjadi prioritas dan dia abai terhadap hal-hal lain gitu ya. Dan dia tahu ini dampaknya berbahaya tapi terus menggunakan. Semuanya mirip ya karena memang PBDGJ3 berdasarkan ICD-10. Istilah adiksi tidak digunakan secara diagnostik, tidak ya. Nanti kalian kalau lihat di situ adalah gangguan mental perilaku akibat zat gitu. Dalam fase intoksikasi, fase withdrawal atau dependence syndrome gitu ya. Namun sering dipakai dalam konteks klinik untuk menggambarkan pola ketergantungan berat dan kompulsif. Istilahnya sekarang yang kita pakai nomor 2, tapi kebanyakan juga narkoba. Hari ini hari HANI ya, Hari Anti Narkoba Internasional ya. Nah, kalau di dalam buku kita atau di dalam kalau kalian mengisi SIM RS, maka yang ada adalah di BPDGJ3 F10 sampai F19 ya, F10, F1 pokoknya ya. F15 itu metamfetamin yang stimulan yang saya lihat ya. Yang kalian mungkin bisa lihat sendiri. F19 itu multiple ya. Nah, ini alkohol di F10, 11 opioid, 12 kanabinoid. Apa itu kanabinoid? Ada yang tahu? Kanabinoid itu ganja, kanabis. Sedatif atau hipnotik termasuk di dalamnya apa? Benzodiazepin. Kokain ya kokain ya. Kemudian stimulansia lain. Nah, inilah metamfetamin masuk di dalam ini sabu. Kemudian halusinogenik, penggunaan tembakau, pelarut yang mudah menguap, halusinogen yang kuat. Ya, ini nih, apa? Hmm, kecubung. Nah, kecubung di dalam halusinogenik ya. Oke. Sebentar sampai ada ya. Maaf, sebentar aja. Kemudian tembakau pelarut ini biasanya multiple ya. Penggunaan itu kadang tidak satu aja ya. Tapi penggunaan itu biasanya multiple. Sabu, nggak bisa tidur. Sehingga dia menggunakan zat lain. Misalnya sedatif hipnotik menggunakan benzo atau menggunakan miras. Miras nanti termasuk depresan ya, sehingga dia bisa tidur. Nah, ini zat terutama susunan pusat tadi sudah kita lewatin saja. Nah, ini golongan satu diperbarui di Permenkes tahun 22. Kayaknya saya harus memperbaiki ini deh. Karena sekarang metamfetamin itu masuk di dalam narkotika. Sudah, metamfetamin sudah masuk. Digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi. Sangat tinggi potensinya sehingga menimbulkan ketergantungan. Padahal metamfetamin itu bukan narkotika, dia sedatif hipnotik, tapi dimasukkan dalam narkotika karena pemakaiannya sudah sulit untuk dikendalikan dan potensinya tinggi menimbulkan ketergantungan. Ya. Golongan 2 berkhasiat pengobatan tapi pilihan terakhir. Fentanyl kan ada nih untuk anestesia, morfin, petidin, metadon itu pengganti dari opioid. Dulu di RS Sutomo itu masih ada PTRM.
program terapi rumatan metadon. Jadi untuk menghilangkan opioid itu kan sulit sekali, jadi dia menggunakan metadon yang dosisnya tiap hari. Narkotika golongan 3 berkhasiat pengobatan. Potensinya ringan untuk menimbulkan ketergantungan. Buprenorfin itu jarang, tidak ada di sini. Kodein ada untuk obat batuk ya, narkodein. Makanya nanti positif kalau kalian menggunakan kodein. Maka di tesnya positif ya. Bagaimana kalau kita memakai nafsa ini terhadap efeknya terhadap susunan saraf pusat? Maka prinsipnya adalah pengaruh selektif pada SSP dan menyebabkan perubahan pada mental dan perilaku. Pastilah kalau dia bekerjanya di sistem saraf pusat, tentu dia aktivitas mental dan perilakunya itu karena targetnya di situ ya, karena target untuk penggunaan di situ. Zat itu apa? Atau penggunaan zat kan substance. Substance itu apa? Mengganggu sinyal pengantar saraf, sistem neurotransmitter dalam susunan saraf pusat. Kemudian apa? Gangguannya kognitif, pikiran ataupun memori, afektif, afek ya, alam perasaan dan perilaku. Jadi karena dia di sistem saraf pusat atau langsung ke brain, maka ini semua kena kognitifnya, afektifnya, maupun psikomotornya. Ini efek terhadap susunan saraf pusat itu dibedakan menjadi 3 golongan. Ada depresan, stimulan, maupun halusinogen. Depresan tadi yang saya bilang ketika metamfetamin nggak bisa tidur, maka dia menggunakan alkohol untuk tidur. Metadon, sedatif hipnotik, seperti alprazolam, benzo ya, opiat, morfin, heroin, kodein. Kalau kalian minum obat batuk kodein, kalian akan opioidnya positif ya. Untuk stimulan apa saja? Amfetamin, kafein, nikotin, stimulan. Kita juga kan pakai kopi, kafein, tapi kopinya enggak toleransi, tidak ada bertambah banyak. Kalian harus membatasi juga gitu ya. Nikotin, rokok, siapa yang merokok? Nah, itu sekarang sudah ada banyak ya, ada gum, losing, ada beberapa ini beberapa beberapa cara untuk ini beberapa cara untuk menghentikan rokok dengan gum, dengan permen karet, dengan patch seperti koyo gitu ya. Kemudian depresan, menekan susunan saraf pusat, penurunan aktivitas tubuh supaya merasa tenang, pendiam, tidur, dan mungkin tidak sadar diri ya. Alkohol dosis kecil, obat penenang. Kalau alkohol dosis besar, dia akan menjadi intoksikasi, mabuk, meracau demikian ya. Oke, depresan, sedatif hipnotik, alkohol, benzo, barbiturat, dan barbiturat, nah, benzodiazepine seringkali kita ini dikatakan dia anti insomnia yang non benzodiazepin. Narkotiknya opioid, opium, kodein, heroin, morfin, petidin, metadon ya. Aspirin, paracetamol enggak, tapi dia tidak nampak di urine test. Kanabis pada dosis rendah. Ini alkohol. Kan pernah tahu nggak ini? Saya juga sendiri nggak tahu. Ya maksudnya yang tahu tuh anggur orang tua gitu ya, atau bir bintang gitu ya. Kalau yang sudah merek-merek ini Martini dan sebagainya itu ya cuma digambar doang. Benzo ini kayaknya ini lama deh, jarang sekarang nitrazepam, mogadon jarang ya kita pakai, bromazepam. Sekarang kita makainya sering-sering apa? Lorazepam dosis waktu paruhnya panjang, kemudian adiksinya rendah. Kalau yang paling tinggi itu alprazolam ya, cara kerja cepat, makanya di dalam panic attack itu alprazolam dulu choice.
first choice drug-nya ya. Kemudian apalagi yang sering dipakai. Nanti jangan mau kamu dibohongin, dok saya yang cocok itu Riklona. Biasanya kombinasi dari pengguna itu adalah Riklona dan clonazepam dan alprazolam. Sering kali dimintain itu, kalian akan dimintain itu. Jadi berhati-hatilah ketika pasien mengatakan obat-obat tertentu, dan obat itu obat penenang atau obat psikotropika. Berhati-hatilah, sangat berhati-hati. Kemudian ini kalau jangkis bilangnya PT, etep, putau gitu ya. Jadi bagaimana cara memakainya, ternyata ditumbuk, dihisap. Banyak hal apa sih yang dikatakan lewat hidung bisa, lewat mulut bisa ya, dihisapnya itu ya. Ini bunganya kayaknya nggak ada ya opium di sini ya. Berbentuk bubuk putih, warna coklat, putau ya. Heroin ini, heroin sudah dalam bentuk tablet ataupun puyer ya, heroin. Morfin dan betadine ada nih di ruang operasi. Metadon seperti ini, Dek. Jadi metadon itu untuk pengganti dari opioid. Tapi karena opioid sekarang sudah nggak ada ya, jarang ya. Jadi metadon pun jarang kita gunakan. Saya waktu PPDS 1 itu di metadon ini katanya nyerinya sangat lebih nyeri daripada ketika berhenti opioid, ketika dia withdrawal. Jadi nyerinya sangat-sangat besar, 0 sampai 10 gitu, kira-kira 8 ya. Fasnya. Ganja nih, tentunya bagus sih ya. Kayak daun ketela kata orangnya. Ganja nanti ada di slide satunya itu banyak Aceh maupun Papua, tapi ternyata di Bromo juga ada gitu ya. Stimulansia meningkatkan kerja susunan saraf pusat, tubuh menjadi aktif. Inilah alasan kenapa mereka memakai sabu. Meskipun hanya penjaga, ada pasien itu penjaga hotel gitu ya. Dia untuk melek itu, dok, untuk menerima tamu itu, sehingga bukan hotel bagus ya. Dia memakai sabu, dan dia dari pendidikan yang menengah ke bawah, pendidikannya kurang, sehingga dia memakai ini untuk bisa melek gitu ya. Hanya untuk menerima tamu itu dia butuh butuh sabu ya, butuh sabu, dan akhirnya pekerjaannya hilang malah ya. Oke. Kemudian stimulans ada nikotin, amfetamin, ATS, amfetamin type substance dari met, dexamfetamin, dan metilfenidat, Ritalin. Tahu Ritalin untuk apa? Metilfenidat untuk sudah diajar psikiater anak remaja belum? Untuk ADHD ya. Makanya amfetamin itu positif ketika kalian menggunakan apa? Menggunakan demakolin untuk flu aja. Ada efedrin atau pseudoefedrinnya atau fenilpropanolaminnya, pokok turunan dari itu, maka metnya positif, metamfetaminnya ya. Kokain dan kafein. Kafein kalau kita sih ngopi udah biasa ya, tapi jangan berlebihan. Itu tadi kontrol diri harus ada. Kan kriterianya tadi kontrol diri, tetap menggunakan, kontrol dirinya nggak ada, tetap menggunakan meskipun ada efek negatif, ada toleransi, ada withdrawal, ya, dan ada kompulsif, perilaku mencari itu tadi ya. Perilaku berulang. Ini sabu, bentukannya seperti kristal, ya, makanya ada barang bagus, ada barang nggak bagus menurut Jangkis itu. Karena apa? Barang bagus itu ya murni sabu, murni metamfetamin. Tapi kalau nggak bagus itu kadang nakalan sudah dengan pengedar dengan penggunaan zat yang ilegal, dia menggunakan lampu bohlam dicampurlah dengan si sabu ini atau tawas ini. Ini ekstasi, ini kokain, kayak kopi ya, tapi ini kokain. Ini gambarnya halusinogen, ganja kecubung. Kecubung itu apa? Datura.
menimbulkan halusinasi yang kuat. Ini tidak digunakan di dalam bidang medis. Major hallucinogenic drugs, LSD, psilocybin, mushroom, mescaline, datura itu from the trumpet flower. Trumpet flower, bunga trompet itu loh, Dek. Saya waktu naik ke Bromo, kalau kalian lihat di kanan kiri kan banyak sekali bunga trompet. Dulu saya juga masih bagus benar ini bunganya dan bermacam-macam warnanya, kuning, putih, kemudian ungu, bagus banget. Tapi ternyata dia sangat berbahaya, halusinogeniknya banget kalau kalian pernah tahu. Dia nggak akan, limitasinya sangat terganggu, bicaranya meracau, itu sangat-sangat kecubung, jelek. Saya lihat sangat jelek itu di kecubung ya, pernah saya temui ya. Ini acid, happy, permen happy itu acid, halusinogen di dalam botol. Pinter banget orang-orang ini apa, memodifikasi bentuknya, namanya gitu ya. Kaktus. Nah, jadi zat adalah sebagai suatu bahan yang bersifat adiktif itu yang menimbulkan ketagihan atau ketergantungan. Ya, yang ini. Kemudian cirinya apa? Keinginan yang tidak tertahankan. Namanya apa, Dek? Keinginan tidak tertahankan. Pengen banget. Craving. Kecenderungan menambah dosis tadi apa namanya? Untuk memperoleh efek yang sama. Namanya apa? Toleransi. Ya, kemudian ada ketergantungan psikis, stres, cemas, gelisah maupun depresi. Ketergantungan fisiknya berupa gejala putus asa, sakit semua di badan. Biasanya kita kasih ibuprofen sampai 2 kali 800 ya untuk menghilangkan karena skor fastnya pasti tinggi ya. Nyeri sekali di tulang-tulang apalagi dulu zaman opioid. Kalau sekarang zaman med ini nggak terlalu putus zatnya. Rentang respon coping kimiawi tubuh adaptif, yang ke kiri adaptif, yang ke kanan maladaptif. Nah, masih masih adaptif ketika itu masih coba-coba eksperimental, rekreasional. Saya nyingkatnya kita bikin jembatan keledai dengan ERSA, eksperimental, rekreasional penggunaannya ya yang dimaksud ini, situasional atau sudah adiksi. Ya, penyalahgunaan zat itu harmful use, ketergantungan zat itu dependence use ya. Jadi mula-mula coba-coba, kemudian saat senang-senang lulus ujian atau apa tuh lulus UKM BPD misal. Nah, kemudian situasional ketika dalam kondisi tertekan ya, ketika bersama dengan teman dan temannya itu memintamu dengan sangat untuk memakai dan kemudian terjadilah responnya maladaptif ketika sudah adiksi atau dependence ya. Ketergantungan saat kita bicara tentang adiksi. Adiksi tadi kan sebenarnya nama di luar ya, nama bukan nama di medis. Pemakaian zatnya cukup berat dengan adanya ketergantungan fisik berupa toleransi dan sindroma putus zat. Toleransi tadi apa? Dosisnya meningkat untuk mendapatkan efek yang sama. Sindroma putus zat, sindroma itu kumpulan gejala dari putus zat, kondisi seseorang ketika telah menggunakan rutin, kemudian berhenti, maka dia akan memberikan gejala putus zat. Macam-macam gejalanya. Yang saya ketahui bisa sampai dia limitasinya terganggu sampai membaca orang, sampai merobohkan rumah. Ada yang seperti itu, Dek. Jadi tanda irritable agresif tidak mampu kontrol dirinya terhadap
sesuatu terhadap ketika memakai, gitu ya. Sebentar. Sebentar lagi. Oke, lanjut. Sugesti craving. Itu tadi, keinginan yang tidak tertahankan, desire ya. Hasratnya itu nggak tertahankan. Kayak ini pernah dibilang oleh guru saya itu, kalau kangen itu 1 kali, kalau ini 1000 kali ya, dan jalan. Jadi bahan yang dimaksud, keinginannya kalau nggak tertahan, dia akan berupaya apapun untuk memperoleh. Pernah suatu ketika di PTRM itu, karena sugestinya tinggi ya, pas saya jaga di PTRM sampai dengan ini apa itu magic jar itu dibawa dijual ke perawat sampai seperti itu ya. Kalau intoksikasi adalah kecenderungan untuk menambah takaran atau dosis sesuai dengan toleransi tubuh, atau dengan kata lain, pemakaian zat itu semakin banyak dan semakin sering sampai suatu saat mencapai dosis keracunan atau lethal dose ya, atau kematian, atau OD, overdosis, intoksikasi. Jadi menambah takaran terus sesuai toleransi tubuh dan dia tidak tahu sampai di mana. Kok ini sudah nggak ngefek? Karena dia ada toleransi tadi kan, sampai pada dosis keracunan. Seperti obat pun, obat makanya saya selalu tekankan, kalau memberikan obat kalian juga harus tahu therapeutic windows-nya, jendela terapinya itu sampai di mana. Kan ada maksimal dos, di mana maksimal dos itu nanti sampai dengan intoksikasi dos, kemudian sampai dengan lethal dos gitu ya. Intoksikasi itu sampai mencapai dosis keracunan atau kematian akibat kelebihan dosis itu OD. Jadi intoksikasi kecenderungan untuk menambah takaran dosis sesuai dengan toleransi tubuh. OD kelebihan dosis ya, kedaruratan medis ya. Nah, ini yang berbahaya adalah penekanan sistem pernapasan ya. Kehilangan toleransi disebabkan pola penggunaan yang salah karena telah kehilangan toleransi sebelumnya. Apalagi kalau benzodiazepin. Benzodiazepin kan cenderung untuk menekan sistem pernafasan ya. Dapat terjadi pada penggunaan heroin ya, yang secara tidak sengaja terjadi overdosis yang berakibat fatal. Dapat pula terjadi pada seorang ketergantungan yang kurang pengalaman. Tiba-tiba dia masih menggunakan sedikit sudah nggak ngefek, nambah lagi. Kemudian nambah lagi gitu ya. Padahal kan perlu waktu juga ya. Kriteria intoksikasi, berkembangnya sindrom spesifik zat yang reversibel akibat baru saja konsumsi suatu zat. Nah, ini perubahan perilaku dan psikologisnya maladaptif, tidak sesuai lagi dengan lingkungan, limitasinya terganggu. Dan ini signifikan yang disebabkan oleh efek zat tersebut pada SSP. Dan timbul selama atau segera. Jadi selama dia memakai dan segera setelah penggunaan zat. Dan tidak disebabkan oleh kondisi medis umum atau gejala mental lainnya ya. Jadi gejalanya adalah kumpulan gejala spesifik
namun bisa reversibel akibat baru saja konsumsi suatu zat. Ada perubahan perilaku di situ dan psikologisnya. Dan itu maladaptif ya. Gejalanya apa? Ada euforia, disforia, agitatif, atau retardasi psikomotor, atau daya nilai terganggu, fungsi sosial dan okupasi terganggu, atau ada konstriksi di pupilnya, atau mengantuk, koma, bicara cadel, atau perhatian dan memorinya juga terganggu sehingga dia ngomong sendiri bicaranya tapi kelihatan cadel, kemudian gangguan dalam perhatian maupun ingatannya dan limitasinya terganggu, itu tadi daya nilai terganggu atau ada konstriksi pupil. Jadi kalau opioid maka awasi tanda vital, kasih naloxon, ini antidotumnya, dosisnya bisa dibaca sendiri nanti, bisa diulang 2 sampai 3 kali dan observasi 24 jam. Atau kuras lambung bila opioid itu oral pakai norit. Bila koma atau sampai terjadi udem paru, maka rujuk ke ICU. Bila terjadi gejala putus zat metadon atau opioid lain atau agonis opioid, maka non-farmakologis, gejala sekarang kita bicara tentang amfetamin dan kokain. Hampir sama ya, Adik ya, perubahan sosialnya, hypervigilance, afeknya tumbuh, sensitif, cemas, tegang, marah, stereotipik, tapi tidak ada konstriksi di sini. Daya nilai terganggu hampir sama tadi ya. Takikardi di dalam fisiknya ada nah kalau tadi konstriksi pupil, ini dilatasi pupil pada kokain maupun amfetamin. Dan peningkatan atau penurunan tekanan darah, mual muntah dan sebagainya ini. Karena sindroma ya, sindroma itu kumpulan gejala. Intoksikasi koka maka pakai benzodiazepam mungkin. Ya, kalau antipsikotik ya gejala psikotiknya apa? Ini masih CPZ. Sekarang yang paling aman tetap haloperidol ya, atau antihipertensi bila ada. Kenapa ada hipertensi? Coba nanti cari sendiri. Kalau intoksikasinya amfetamin, ATS, amfetamin type stimulan, antipsikotiknya terserah kalian pakai haloperidol atau apa, antihipertensi bila diperlukan, ada kejang atau enggak. Misal metamfetamin jarang saya pakai haloperidol dan CPZ. Saya memakai sekarang lebih ke generasi baru, quetiapin ataupun aripiprazol. Quetiapin juga saya ambil sedasinya sekalian untuk cravingnya, anti cravingnya sekaligus untuk sedasinya. Karena kalau metamfetamin kan beberapa hari tidak tidur ya. Intoksikasi sedatif, hipnotik atau ansiolitik. Ansiolitik apa? Anti cemas. Ya. Perilaku seksual tidak nggak ada, berani aja tapi nggak ada limitasinya, nggak ada malunya, berani gitu ya, agresif. Maka ketika ditanyakan, kenapa kamu bisa betting, kenapa kamu bisa bertaruh lebih banyak? Ya, memakai itu dulu, metamfetamin, karena di situ dia akan berani dan berani bertaruh. Kalau tidak memakai dia tidak akan main karena takut kalah, gitu ya. Jadi perilakunya itu sangat terganggu, sudah tidak ada batasan lagi ya, tidak pada tempatnya. Nah ini juga sedatif, hipnotik atau ansiolitik atau anti cemas. Kecemasannya hilang, maka perilaku seksualnya nggak pada tempatnya, agresif, moodnya menjadi labil, nilai-nilai terganggu, sosial hampir sama, ada inkoordinasi. Cara berjalannya tidak stabil, seperti guide gitu ya. Nistagmus dan daya atensi maupun memori, stupor ataupun koma. Nah ini ada antidotumnya kalau hipnotik sedatif. Apa itu? Flumazenil, tapi nggak ada di sini ya. Nggak ada, yang dibilang di sini nggak ada semua itu. Karena jarang sekali sampai intoksikasi opioid, sehingga kita tidak sedia untuk naloxon. Ya, narkan itu tidak tersedia ya. Kemudian intoksikasi sedatif hipnotik, ya pokoknya ABC-nya bagaimana tetap. Kemudian kalau ini dialisis, kalau ini sudah sangat sampai penurunan kesadaran ya, rangsang muntah, pencegahan aspirasi.
karena ada depresi nafas ya, tak cegah komplikasi. Karena penggunaan sedatif hipnotis itu efek sampingnya memang depresi napas. Kalau terjadi aspirasi, antibiotik, dan ruangan khusus dengan pengawasan. Usaha bunuh diri karena apa? Hipervigilan, sangat-sangat waspada gitu dia menjadi. Atau ada paranoid di situ, ya, ada paranoid biasanya penggunaannya. Halusinogen, ada depresi, takut menjadi gila, karena halusinasi terus sehingga dia, saya ini gila atau enggak ya, padahal dia baru makan kecubung dan seterusnya. Depersonalisasi, derealisasi, ilusi, halusinasi, di sini ada dilatasi pupil, takikardi, berkeringat. Oke, standar terapi dengan diazepam maupun lorazepam, golongan benzo ya untuk halusinogen. Intoksikasi alkohol, nah ini yang paling sering ya, tidak perilaku seksual seperti tadi juga, cara berjalan tidak stabil, ada nistagmus, inkoordinasi, mandi air dingin, minum kopi kental, bila belum lama diminum segera dimuntahkan ya. Bila terjadi hipoglikemi, kenapa terjadi hipoglikemi? Ayo dicari ya. Kemudian kita injeksi 55 mg maupun dextrose 50%. Kalau koma, face down, biasalah kalau kita menangani ABC, paling airway breathing dan circulation-nya harus kita jaga dulu ya. Dan tiamin 100 mg IV untuk profilaksis terjadinya karena apa? Bisa terjadi Wernicke encephalopathy. Jadi kenapa dikasih B1? Kenapa dikasih dextrose? Dicari ya, tiamin B1 untuk profilaksis Wernicke karena ini bisa juga terjadi delirium tremens. Ya. Ada problem perilaku nanti bisa terjadi gaduh gelisah dan sebagainya. Dosis rendah sedatif, lorazepam atau haloperidol, gaduh gelisah sekali berikan secara IM, parenteral atau IM seperti misal injeksi haloperidol atau sekarang ada injeksi olanzapin yang lebih aman karena tidak kemungkinan ekstrapiramidal sindromnya lebih sedikit. Nah, sekarang ganja. Koordinasi motorik terganggu, terjadi euforia, cemas. Nah, sama deh, hampir sama ya. Tenangkan kalau ada gejala ansietas ya. Ini seperti ini sesuai dengan gejala ya. Jadi penanganannya adalah sesuai dengan gejala yang ditimbulkan. Tadi kriteria adiksi sudah, pemakaian dalam 12 terakhir toleransi, kemudian withdrawal ada, penggunaannya kompulsif, dan ada toleransi meningkat itu tadi, jumlah maupun lama. Nah, kalau dalam kondisi non-zat, misal judi online, maka lama berlama berhadapan dengan layar itu semakin waktunya semakin lama ya. Dan kompulsi keinginan untuk menggunakan secara terus-menerus, ada ide-ide obsesif dan kompulsifnya. Waktunya cukup signifikan, waktunya peningkatan waktu baik itu zat maupun perilaku. Dampak negatifnya tahu dia ada bidang manapun pekerjaan dan tapi tetap menggunakannya. Sekarang stage of change-nya. Ada prekontemplasi, kontemplasi, preparasi, aksi, dan maintenance. Prekontemplasi itu tidak ada intens untuk merubah perilakunya, namun ketika sudah masih denial kalau prekontemplasi. Kalau kontemplasi sudah menyadari bahwa dia ada masalah, namun belum ada komitmen untuk beraksi. Preparasi sudah mulai ambil ancang-ancang untuk beraksi. Ketika action, sudah memodifikasi untuk perilakunya, maintenance sudah mulai merubah ada perilaku baru untuk merubah perilaku lama. Semua ini bisa jadi bisa masuk lagi dalam kondisi lapse ataupun relapse. Lapse itu memakai satu kali, relapse itu kembali kambuh.
pada penyalahgunaan zat, apa saja faktor yang berpengaruh? Zatnya nomor satu. Individunya itu sendiri, bagaimana karakternya, atau masa pencarian identitas, masa peralihan, atau dia teman itu segalanya, sehingga dia menurut aja apa kata teman. Atau lingkungan sosial, di rumah bagaimana, hubungan ayah ibu, atau ada sibling rivalry, merasa saya dianaktirikan, kakak saya lebih diperhatikan karena saya lebih bodoh karena kakak spesialis dan sebagainya. Itu ya sebenarnya itu adalah masuk juga di dalam personality ya. Namun ini rumah itu seringkali yang terjadi adalah seperti ini. Hubungan ayah ibu nggak harmonis. Jadi ayah hanya bekerja, menyerahkan sepenuhnya tentang anak kepada ibu, kemudian inkonsisten. Cara pendidikan anak beda, oleh ayah dibolehkan, oleh ibu tidak boleh. Nah, anak menjadi bingung seperti itu. Atau neglected, orang tua itu acuh saja. Atau malah permisif, dibiarin aja terserah kamu mau kemana seperti itu ya. Overprotective mungkin, ataupun perceraian, divorce, ada divorce di keluarga. Kalau sekolah ternyata apa? Sering dibully. Nah, bullying ini biasanya yang banyak karena dia, mohon maaf, mungkin ekonominya lemah, ya, kemudian atau atau eh, apa namanya ini prestasinya lemah ya, masyarakatnya 5M. Barangkali yang di luar Jawa nggak tahu nih, madat itu ya ini memakai zat pengguna. Madat main itu kayak judi gitu, judi online maupun offline. Minum itu minum itu apa? Minum itu yang alkohol tadi, ya, peminum drunk. Dan kemudian maling, nyuri, maten itu waten ya, cewek gitu ya, bermain cewek. Kalau 5M ini dilakukan semua, lengkap sudah ya, lengkap sudah apa tuh, lengkap sudah kenakalannya gitu ya. Kalau 5M itu dilakukan. Oke. Jadi penanganan penyalahgunaan nafsa itu komprehensif, bukan sekedar diagnosisnya ini. Kemudian terapinya farmakoterapi, karena ini baru sekali pertama ketangkep atau dia sukarela, mungkin prognosisnya baik. Nah, yang paling penting adalah pencegahan. Jadi siapa support sistem yang utama? Keluarga. Nah, keluarga inilah yang harus diberi. Siapa yang, tidak, bukan. Misal pasien bilang gitu, bukan. Saya tidak mendapatkan kehangatan dalam keluarga, teman. Nah, kemudian oleh temannya, pasien ini ternyata juga temannya tidak komit. Temannya malah menceritakan teman pasien ini terhadap orang lain. Maka pasien tidak lagi terjadilah trust issue. Itulah yang biasanya terjadi pada pasien-pasien, sehingga tidak ada lagi yang bisa dipercaya dan dia menjadi putus asa terhadap hal tersebut. Ini adalah psikodinamikanya biasanya terjadi seperti itu ya. Oke, ini tentang nafsa. Kalau zat hampir sama, dia bermainnya juga di sini deh, sama di reward sistemnya, di sistem hadiah, ada reinforcement positif maupun negatif, sehingga kadang kita memerlukan terapi non psikofarmaka seperti TMS, transkranial magnetik ya, itu tadi kan preokupasi untuk mencegah cravingnya, untuk mencegah preokupasi bahwa dia berpikiran terus-menerus terhadap zat, maka dia harus dorsolateral prefrontal cortex itu kan fungsi luhur, executive functionnya harus on, maka menggunakan RTMS karena targetnya di situ ya. Itu terapi intervensinya ya. Ada salah satu, banyak
banyak macam intervensi, mungkin memilih TMS, kalau di RSC ada, kita pilih TMS. Pada schizophrenia atau apa kan memakai ECT, kalau ini pakai RTMS bisa. Banyak modalitasnya selain psikofarmaka. Saya kira itu ada yang ditanyakan. Ini tadi yang saya bilang konsepnya. Konsepnya dari neurobiological basis driving substance use disorder. Itu ada ini executive functionnya defisit di dalam preokupasi. Kalau ini yang di merah itu fase withdrawal di amigdala, kalau ini di executive functionnya defisit. Terutama tadi saya bilang di prefrontal cortex ventrolateral, dorsolateral, anterior cingulate cortex, ya, kemudian di orbitofrontal cortex, ya. Dan kalau untuk memori itu ada di hipokampus. Jadi zat itu ternyata memorable banget. Sehingga meskipun dia sudah abstinen selama berapa bulan, ketika dia diingatkan melihat pong, melihat sedotan, pipet, ya kan, memakai. Maka ada terapi yang namanya exposure terapi, baik dalam zat maupun dalam konteks perilaku. Kalau dalam zat diperkenalkan, maka ketika di Rumah Sakit Lawang ini vocational terapinya adalah food and beverage, membuat inilah menjadi barista lah, buat kopi gitu. Saya meminta pipetnya warnanya putih, yang biasa digunakan apa? Oh, ternyata untuk botolnya pakai botol aqua kecil. Nah, kita mengingatkannya, kita exposure bagaimana ketika dia melihat sedotan dan sebagainya itu. Mohon maaf ya Dek, ada telepon dari IGD sebentar aja. Halo, Waalaikumsalam. Gimana Nulis? Nah, ini sebentar aku masih sebentar. Kalau saya merawat kan nggak bisa itu. Kalau dia harus umum dulu.